Ini baca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Enggak ada contoh dari Rasulullah, enggak ada contoh dari sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Para jamaah warga NU nyuwun dipun katosaken nomor setunggal tentang postingan sambil megang mushaf. Nggak perlu habis baca Quran dicium-cium, nggak ada dalilnya, nggak ada contoh, tidak disunahkan dan seterusnya. Rasul nggak pernah melakukan. Nah, perlu diketahui zaman Rasul belum ada mushaf. Ya, jadi dipakailah akalnya itu. Itu loh. Dan kalau sekiranya masih bodoh, mbok yo jangan tampil di depan umum, opo gak izin gitu loh. Mohon umat ini jangan dibodohi. Rasul nggak pernah nyum mushaf. Nah gimana nyum mushaf? Memang belum ono mushaf. Baru ada mushaf Quran dibukukan, itu di zaman Abu Bakar. Itu pun hanya satu mushaf. Lalu di zaman Utsman lah baru diperbanyak menjadi 6 mushaf. Dari 6 mushaf yang dikirim ke kota-kota Mesir, Mekah, 1 di Madinah, 1 di Basra, 1 di Syam. Dari sanalah umat Islam lalu menyalin, termasuk yang sampai ke Indonesia. Jadi Nabi enggak mencium mushaf bukan karena membid'ahkan atau apa, memang belum ada mushaf. Perkara zaman bilang enggak dicontohkan Nabi, ente pakai Quran digital, ente pakai Quran cetakan, ente pakai Quran terjemahan, ente pakai Quran ada titiknya, ada syakalnya, ada harakatnya. Itu juga enggak dicontohkan Kanjeng Nabi. Terus mau apa sampean? Ojo. Paham ya? Dan mohon kepada orang NU, udah pokoknya lek enggak kiai NU ora usah dipercaya. Ngeten. Wis salah percaya lek Bangkalan ke Rafakhri. Itu aja. Gitu. Kalau ke timurnya ke Syafi, itu. Ke timurnya Rataufik, terus gitu. Nanti ke Jawa yang timur sana nyun sewu, pondok pondok Yaimanan, pondok Iskandar, pondok Ibrahimi, pondok Darussalam, Blok Agung, Banyu, monggo niku sing dipercaya. Razaim, gitu. Rakhalil bin As'ad niku sing dipercaya. Ngulon-ngulon nglerek, Paiton, Ye Wahid Zaini niku sing dipercaya. Ngulon-ngulon Ye Hasan, Ye Mutawakil niku sing dipercaya. Ngulon maneh Ye Nawawi Abdul Jalil Sido kiri niku sing dipercaya. Ngulon maneh Ploso Lirboyo, Langitan, ya Tebu Ireng niku sing dipercaya. Sing ra padha kuwi ra usah dipercaya ngruweti. Paham? Paham mboten? Enggak masuk akal blas dan ketara bodone. Nabi enggak pernah memberi contoh cium mushaf. Memang durung ono mushaf piye. Ini sing bodoh-bodoh yuk mantuk-mantuk ae. Ustaz bodoh pisan sing ngrungokne yo bodoh pisan klop. Napa kuadrat nih? Ulama itu apa sih coba? Sebelum saya lanjut gubernur, ulama itu apa? Nah, itu nakliyahnya, akliyahnya, standar fikihnya. Ulama itu apa? Pewaris para nabi. Pewaris nabi, orang yang ngerti ilmu agama lah intinya. Ya. Tapi ada satu ayat yang sangat tegas, nggak pakai bertele-tele, lugas tegas. Redaksi bahasanya tegas. Perhatikan. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Perhatikan, kata Allah surat Fatir, buka ayat 2, kalau enggak 28 29, buka itu. Di antaranya manusia. Jelas kan? Di antara manusia, di antara binatang,
baik melata, apapun jenisnya, siapa yang takut kepadaku, maka dia ulama. Di antara manusia, di antara binatang, siapa yang takut kepadaku, maka dia ulama. Fatir 29, bukan? Kalau nggak 29, 28-nya, tapi insya Allah 29-nya. Berarti ulama menurut Allah adalah bisa ular, bisa ayam, bisa kambing, bisa manusia, yang penting takut kepada. Nomor kali, niki nggak diterang nih, bingung tiang awam niku. Jadi siapapun yang takut Allah itu ulama. Siapapun yang khosyah pada Allah itu ulama. Pitik-pitik, wedus-wedus, ulo-ulo, kire-kire, gunung-gunung, pokoknya takut Allah itu ulama. Enggak begitu yang dimaksud Quran. Itu tarkib hasr pakai innama. Tarkib hasr pakai innama itu stressingnya pada lafadz yang terakhir. Jadi nyun sewu, innama ahbabtu Fatimah. Itu maknanya hanya Fatimah yang saya cintai. Atau kalau dibalik, saya cinta itu hanya kepada Fatimah. Kalau ditambahi kalimat lagi, maka stressingnya ya kalimat yang terakhir lagi. Innama ahbabtu Fatimah lidzakaiha. Saya mencintai Fatimah itu hanya karena kecerdasannya. Bukan karena cantiknya, kayanya, bukan. Hanya karena pokok pakai innama, itu stressingnya kalimat yang dihasr, itu kalimat yang terakhir. Nek ditambahi mana? Innama ahbabtu Fatimah, innama ahbabtu Fatimah lidzakaiha fil ulum ad-diniyah. Terjemahnya lain lagi. Saya mencintai Fatimah hanya karena kecerdasan Fatimah di bidang ilmu-ilmu agama. Bukan di bidang matematika dan yang lain-lain. Paham ya? Nah, kalimat Quran innama yakhshallah min ibadihil ulama. Itu maknanya bukan kok syukur khosyah berarti ulama. Pitik-pitik ulama enggak menukui. Akhirnya pitik-pitik barang mau nyun saya mau cobai. Diserbani wedus-wedus di serbani dicobai. Marang ngono dijak aksi. Aksi apa? 1 2 3. Iki aksi para ulama yang khosyatullah. Ojo ngono. Maksudnya itu, ya, kalau ada orang merasa takut Allah, ini tahajud pol-polan sampai kaki bengkak. Ya, dengan tahajud panjang, apa jaminan dia dikatakan khosyatullah? Takut pada Allah. Wiritan dikir sampai nangis-nangis. Apa dengan wiritan dikir sampai nangis-nangis jaminan dia khosyatullah? Takut kepada Allah. Terus nyun sewu, napa? Qobliyah ba'dai beres, duha sembahyang beres, sampai enggak karu-karuan. Apa jaminan dengan melakukan itu khosyatullah? Dia orang yang takut Allah. Umroh ben minggu budal. Ben wulan budal. Pokok saumuri umroh ping 1000. Apa jaminan dengan begitu dia disebut khosyatullah? Kata Quran, yang bisa khosyatullah hanya ulama. Lafaz ulama kan yang terakhir. Berarti stressingnya pada lafaz ulama. Sesungguhnya yang benar-benar bisa takut pada Allah hanya para ulama. Tahajud sak pol-pole. Zikir sak pol-pole. Tadabur sak pol-pole. Atau apalah. Kalau sama nggak punya ilmu, nggak ulama, tidak bisa disebut khosyatullah. Yang bisa benar-benar khosyatullah hanya ulama. Ayat itu ngono kuwi. Nah, kenapa kok dikatakan yang benar-benar khosyatullah hanya ulama? Benar-benar khosyat Allah, takut Allah, nyembah Allah, ngibadah Allah. Itu jika satu, dia ngerti betul siapa yang disembah, mantep tauhidnya, mantep ilmu akidahnya, dia ngerti betul bagaimana cara menyembah, fikihnya, syariatnya, tata caranya, mateng tenan, sak dalil-dalile. Halo.
Terus iso tenen konsentrasi hati madhep panteng ning Gusti Allah. Gak ono dendam, gak ono dengki, gak ono riya, gak ono apa, madhep ning Gusti Allah. Tasawufe pol. Ngerti? Ngerti ilmu tasawuf. Nah, yang mantep ilmu tauhidnya, akidahnya, ngerti betul siapa yang disembah. Mantep betul ilmu syariatnya, toto corone nyembahi gak salah blas. Toto corone golek rezeki gawe sangu nyembah juga enggak salah blas. Terus noto atine bener. Siapa yang bisa begitu? Ngerti tauhid pol sak dalil-dalile. Ngerti syariat pol sak dalil-dalile. Ngerti carane noto ati pol sak dalil-dalil. Siapa itu namanya? Kan ulama. Ya menten. Kalau bukan ulama sujud sak pol-pole yang gledek sujudnya keliru, sikile enggak mancat. Enggak sido diarani nyembah tenan. Wong nyembahi keliru. Halo? Enggak sido diarani wedi Gusti Allah teman. Nyatane nglanggar hukum pangeran karo. Tiba sujudku keliru enggak ro. Sujudnya pol-polan, ngibadahnya pol-polan, tapi tanpa ilmu. Ngene lek kopian sujudnya. Badoke ketutupan tambahan. Enggak jadi khasyatullah. Enggak jadi pada Allah. Bagaimana disebut laku takun Allah. Wong syariatnya saja dilanggar. Laku enggak roh. Makanya ilmu. Jadi nurut Quran yang benar-benar bisa khasyatullah. Enggak sembarang wong nangis. Enggak sembarang wong wiritan. Wong sing benar-benar punya ilmu. Ngibadeh pol-polan. Tauhidnya menclek. Dia punya bayangan, gambaran, persepsi. Gusti Allah duwe kuping, duwe mata, duwe tangan, duwe sembarang. Terus mangan barang, keluwen barang. Lalu nyembah pol-polan itu ternyata itu yang dia sembah. Dan kalau itu yang dia sembah, bukan nyembah Allah. Halo? Bukan khasyatullah, itu nyembah bayangan. Jadi untuk bisa dikatakan benar-benar nyembah Allah, takut Allah, kudu mateng ilmu akidai. Kudu mateng ilmu tahu kita. Nah, mereka yang top ilmu tauhid, top ilmu syariat, top ilmu notoatine, ilmu imani top, ilmu imani top, ilmu islami top, ilmu ihsani juga top. Duwe ilmu tenan, itu namanya ulama. Makanya Quran gak salah. Dari sekian banyak wong ahli ibadah itu, sapa sing diarani ibadah tenan? Sapa sing diarani khasyatullah tenan? Yang punya ilmu. Ora kok wedhus-wedhus ulama, pitik-pitik ulama. Kang belajar romaani lah Kang. Ngerti sih? Aduh, sumpah. Apa? Langge niki dijawab. Yo jawab orang patek genah. Enggak dijawab iku sakne wong awam sing gampang katut-katut niku. Terus saya ini kalau jawab napa mboten ngene iki. Terus pundi? Kula mboten niat bantah piyambake. Nek niat mbok menut yang awam enten sing ikut-ikutan terus salah paham. Tujuan kula ben sing awam niku enggak katut-katut. Perkara dhek ngono wis dhek hak asasine. Ati mlebu neraka ya hak asasine to. Masuk ya tak peksa. Jangankan melebu NU, melebu Islam ora kena dipaksa. La ikraha fiddin. Ya wis kono-kono. Sing penting kula sebagai ketua NU wajib njogo warga NU, aja katut-katut sing ngono kuwi. Sekali lagi konteks saya enggak membantah dengan siapa-siapa. Tapi kewajiban saya khawatir, krono khawatir ana warga NU sing katut-katut. Nah, kula wajib njogo. Deal? Terus ono pertanyaan, Ustaz tanya, bagaimana hukumnya takziah terus membaca Yasin? Lalu dijawab, takziah itu maknanya menguatkan, mendukung, memberi motivasi. Iya kan? Terus menghibur. Bukan baca Yasin. Apa dengan kau bacakan Yasin sing susah terus hilang susah? Orang ngono Mas. Orang datang ke acara kematian, kepada keluarga yang masih hidup yang ditinggalkan, kepada mereka kita membesarkan hatinya, menghibur,
Fasi, ampun susah nemen, dok khawatir Bu, 4 bulan setengah lagi aku lamar kamu. Seneng wonge. Ngawur ae. Nah, kepada yang masih hidup kita gembirakan. Kita kuatkan hatinya, kita kuatkan mentalnya, itu namanya takziah. Tapi yang kita datangi bukan hanya yang masih hidup, mayite barang, ngono lho. Nah, kalau kepada yang hidup kita takziah, kepada mayitnya menyolati, ngafani, gitu, ngedusi, terus wis beres kabeh, ngedusi sampun, ngafani sampun, nyolati sampun. Ternyata duduk kuburan turung mari-mari nganggur mayit iki. Kate diapakno nganggur ento wae ta. Ngowo ta. Timbang nganggur Mas, mbok yo maca-maca Quran. Timbang nganggur Mas, mbok yo diwacane Yasin. Jadi bukan kalau takziah enggak perlu baca Yasin, bukan begitu. Memang sing urip lah apa mau wacane Yasin sing urip, cek maca dhewe. Iki maca Yasin iki untuk sing mati. Sakno wong awam dibodoni iki mantu-mantu. Lek pengajian ini pengajian yang ngarepe pengurus PWNU lho karuan. Gitu? Ono Gus Kausar. Ono Gus Salam. Gak wani ngadepi Gus Kausar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terlebih baca Quran untuk yang mati ada perintah dari Nabi. Ada riwayat dari Nabi. Halo. Baca Yasin untuk orang yang mati ada hadis. Monggo lah diwaca Bulughul Maram halaman 107. Iqra'u ala mautakum Yasin. Wong-wong sing wis mati kuwi wacana surat Yasin. Dan juga dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban di Bulughul Maram. Terus di kitab Rosail Salafiyah halaman 46. Iqra'u ala mautakum Yasin. Wong mati wacana surat Yasin. Ini juga dinyatakan sahih oleh Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. Terus riwayat Baihaqi juga sahih. Enggak gelem sakarepmu tapi aja nyala-nyalano. Terus carane nyalane enggak ilmiah. Apa? Takziah itu menghibur. Ngapain kamu bacakan Yasin? Yasin ini gak gawe sing urip ho. Betul. Yasin ini gawe sing mati dan itu ada perintah. Paham ya? Mari ngono laga pondokan Nasrib. Takziah itu masdar. Fil madinya azza yu'azzi izzan wa izzatan ala. Dul, salah dul. Kok iso azza yu'azzi izzan wa izzatan iku piye? Hele itu di NU di Madrasah Diniyah kelas 4 wis tuntas. Nggih mboten? Rabba yurabbi tarbiyan tarbiyatan, zakka yuzakki tazkiyan tazkiyatan. Lah kita. Terus azza yu'azzi ta'ziyan ta'ziyatan. Kok iso azza yu'azzi izan? Bener karo Rabba yurabbi rabban wa rabbatan. Ini terus piye? Ngono iku lek ning kalangan kono, wos idola nasional wis. Lah nang NU ning ranteng durung payu ngene. Iki lho Mas, perbandingane NU karo gairi NU. Nang NU ngene iki ning rantenge durung payu. Di luar NU wis dadi nasional. Kafir itu orang kafir biasa. Kalau kufar yang memerangi Islam, betul. Kafir itu mufrad, kufar jamak taksir, ngono tok lho. Masya Allah. Untung sampean dadi wong NU. Manut kiai top sudah. Top. Nggih. Teng NU nyun sewu wis sarjana, master, doktor barang. Hafal alfiah bareng. Iku ngomong kon gua musik tansi dia, durung iso surya kon ngono.
Itulah wis Hatam Mu'in, Hatam Fathul Wahab, Hatam Ibnul Mungdir, Muadzam. Tanfidiyah kon. Turun kelas kon Suriah. Surabaya Tanfidiyah Dr. Muhyiddin. Iku sik kelas Tanfidiyah iku. Kota Malang Tanfidiyah Dr. Isrokun Naja. Putra ini Mas Duki Mahfud, alumni Lirboyo. Iku sik Tanfidiyah. Apa maneh? Suriah. Wah. NU mantep, Mas. Wong-wong sekelas Marzuki payune sik ning Tanfidiyah, durung payu nang Suriah. Itu Suriah iku koyo opo? Alhamdulillah dadi wong NU. Oh, duwe panutan. Oh, gitu. Rakole top.